Shalom. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat luar biasa pada pagi hari ini. Biarpun kita menikmatinya di rumah kita masing-masing firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu nyata terjadi pada hari ini. Puji Tuhan. Mari kita buka kitab kita. Kita baca di dalam suratan Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Korintus. 2 Korintus 5. Kita baca 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Minta tolong seorang anak Tuhan membaca 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Amen. Dia adalah ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Terima kasih. Amin. Silakan duduk. Saya bacakan juga dalam terjemahan lama. Sebab itulah, jikalau barang seorang hidup di dalam Kristus, maka ialah kejadian yang baru. Amin. Maka perkara-perkara yang lama itu sudah lenyap, bahkan yang baru sudah terbit. Puji Tuhan. Itulah pembacaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua pada saat ini, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Firman Tuhan pada pagi ini Paulus mengatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Siapa saja yang ada di dalam Kristus. Jadi tidak ada spesialisasi. Orang ini, orang kaya yang ada dalam Kristus, atau orang miskin, orang tua, orang muda, anak-anak, atau siapa. Tetapi siapa saja yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, tetapi sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Berarti setiap orang yang ada dalam Kristus, semuanya itu adalah ciptaan yang baru. Kalau berbicara, kita baca dengan ayat ini, berarti manusia itu ciptaan lama semuanya. Amin. Iya kan? Amin, saudara. Amin. Semua manusia dilahirkan berada di dalam dunia ini, semuanya itu manusia yang lama sebenarnya. Mau siapapun itu, manusia itu adalah orang-orang lama sebenarnya. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian 1, 2, dan 3, di mana awal-awal dunia ini diciptakan, sampai kepada penciptaan manusia, create-nya Tuhan kepada manusia. Manusia diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Berarti manusia pada saat diciptakan adalah manusia yang sempurna. Penciptaan manusia dikerjakan oleh Bapa kita itu diciptakan secara sempurna. Tetapi kepada ayat ini dikatakan bahwa semua manusia itu manusia yang lama. Kenapa disebut manusia lama? Kalau datang kepada Tuhan manusia baru, berarti manusia lama adalah manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa. Kenapa disebut manusia berdosa, sedangkan Tuhan menciptakan manusia adalah manusia yang sempurna adanya? Amin. Ya kan? Pada awal itu di Kejadian 1 ayat yang pertama, manusia diciptakan serupa dengan gambaran. Berarti manusia di-create oleh Tuhan pertama kali itu adalah manusia sempurna. Tetapi kita tahu, setelah penciptaan itu, maka ada kejadian yang luar biasa yang terjadi sesudah manusia itu diciptakan. Kita tahu bahwa manusia Adam dan Hawa itu jatuh kepada dosa. Jadi setelah Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, maka manusia mulai dari Adam turunan-turunnya terus itu disebut manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa. Jadi makanya di ayat pokok kita tadi mengatakan kita jadi ciptaan yang baru kalau kita sudah bersama dengan Kristus. Jadi orang
Yang di luar Kristus adalah orang yang masih ciptaan yang lama, yaitu masih dalam turunan Adam dan Hawa membawa dosa itu. Orang selalu mengatakan, wah kalau orang berdosa itu adalah orang yang berbuat kejahatan. Dia mencuri, dia membunuh, dia menyakiti hati orang, dia berbuat segala sesuatu, maka orang itu adalah disebut orang berdosa. Kalau dia tidak melakukan itu, berarti dia bukan manusia. Dia manusia tidak berdosa. Salah. Manusia sedang turunan daripada Adam dan Hawa. Ya, semua manusia itu adalah manusia yang berdosa. Karena kita bawa dosa turunan daripada Adam dan Hawa. Jadi perbuatan dosa itu terjadi. Manusia itu bukan karena manusia itu melakukan dosa, bukan. Tetapi dari sananya kita sebagai orang manusia itu sudah berdosa. Baru lahir, ada orang mengatakan bahwa wah kalau bayi yang baru lahir itu bayi yang tidak berdosa. Bayi yang lahir pun itu sudah bawa dosa turunan, dosa turun-temurun. Ya, sebagai contoh aja saya ambil ilustrasi sedikit. Kita tahu harimau, singa, macan itu binatang apa? Binatang buas. Kita tahu harimau itu binatang buas pada saat dia menerkam atau pada saat dia tidur. Harimau diam itu kita bilang buas nggak? Buas. Bukan karena dia menerkam binatang lain, harimau itu buas. Enggak. Mau dia tidur, dia dalam bayi pun, jadi bayi pun kita ketemu harimau, itu harimau buas. Karena dia sudah memang dari sananya sudah buas. Sama juga dengan manusia. Bukan karena manusia melakukan sesuatu yang jahat baru kita dalam manusia itu berdosa, tetapi manusia itu sudah berdosa dari awalnya. Nah, di sini dalam firman Tuhan ini ada dua macam manusia yang akan saya terangkan, yaitu manusia lama dan manusia yang baru. Manusia lama itu adalah manusia kita sebelum Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Manusia lama yaitu manusia yang berdosa. Manusia lama yaitu manusia daging kita. Kenapa demikian? Karena dalam Roma 3 ayat yang ke-23, kita tolong bacakan. Ayat 23. Iya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang itu sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, hilang kemuliaan Allah di sini. Makanya kalau orang mengatakan, kita ini berbuat dosa itu kalau kita mencuri, enggak. Mau kita nggak mencuri, mau kita melakukan, kita diam di rumah aja, kita semua itu manusia berdosa. Tidak terkecuali. Karena dalam ayat ke-10 kita belum bacakan tadi, ayat yang ke-10 tadi Roma 3 ayat yang ke-10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Nah, nggak ada orang benar di dunia ini. Nah, kita akan lanjut nantinya. Saya terangkan dulu bagaimana manusia yang lama itu. Kita tidak ada yang benar. Kenapa kita tidak benar? Tidak ada yang benar dalam kehidupan manusia. Karena kehidupan manusia itu masih daging. Nah, kita akan bahas nanti sebentar. Kenapa masih daging? Jangankan kita, Paulus saja. Paulus mengatakan gimana? Kalau saya mau berbuat yang baik, seringkali yang muncul itu apa? Jahat. Dia mau melakukan segala sesuatu yang baik, yang muncul seringkali itu jahat. Coba kita baca dalam Roma 7. Roma 7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. 21. Demikianlah aku dapat dihukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Seringkali kita mau berbuat yang baik, tetapi yang jahat yang selalu muncul karena memang apa? Karena memang kita ini manusia
manusia berdosa. Awalnya manusia lama yang belum ada pertobatan. Manusia lama. Semua manusia lama. Makanya kita harus ikut Tuhan. Supaya kita tidak ada terpikirkan hal-hal yang manusia lama itu. Ya kan? Menanggalkan yang lama, memakai pakaian yang baru. Memakai pakaian yang baru. Karena ini Paulus saja bilang begitu. Dia seorang rasul, tetapi masih ada dalam anggota-anggota tubuhnya masih harus berbuat hal demikian. Benar, untuk menjinakkan seekor singa yang ganas itu, yang singa ganas itu memang agak susah sulit. Nah, apalagi kita manusia. Tubuh kita ini adalah tubuh daging. Manusia daging, makanya kita bilang apa? Matikan kehidupan daging kita itu. Kita harus matikan itu kehidupan daging. Ya, bagaimana pergumulan Paulus dengan dengan keinginan dia harus melawan semua apa yang ada dalam kehidupan dia. Karena kita tahu Paulus adalah seorang yang pintar, seorang yang kalau dilihat dia adalah seorang ahli Taurat juga. Dia seorang yang pintar, ahli Taurat, gimana dia harus melawan semua apa yang Tuhan suruhkan kepada dia untuk dia lakukan, dia kerjakan. Jadi ada pemberontakan dalam tubuh dia. Maka dia katakan tadi, seringkali yang baik, saya mau lakukan yang baik, maka yang jahat aja yang sering muncul. Karena memang tubuh itu harus dimatikan. Mematikan tubuh itu. Karena kita pada saat ini adalah manusia yang lahir secara daging. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-6a, kita tolong bacakan. Yohanes 3 ayat yang ke-6a. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ya. Yang dilahirkan dari daging adalah daging. Kita semuanya saat ini dari awalnya kita dilahirkan oleh daging. Makanya kita disebut manusia daging. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat pokok kita tadi mengatakan apa? Yang ada, kalau kita sudah dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan yang baru. Manusia yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Nah, bagaimana kita untuk menjadi manusia yang baru? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita harus menjadi baru. Ya, kita harus mempunyai apa? Kristus dalam kita. Ya kan di sini katakan apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Berarti di situ siapa yang di luar Kristus, dia masih manusia yang lama. Gak ada apa namanya? Gak ada basa-basi lagi di situ. Siapa yang di luar Kristus, berarti dia masih manusia yang lama. Manusia yang lama itu ya manusia yang ada dalam dosa. Nah, kita harus menjadi milik Tuhan supaya kita baru dikatakan manusia yang baru. Galatia 5 ayat yang 24. Bisa tolong bacakan? Galatia 5 ayat yang ke-24. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ya, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, untuk menjadi manusia yang baru, maka kita harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan segala keinginan kita. Apakah ini berat atau tidak? Berat untuk melaksanakannya, tetapi ringan dalam pikulannya. Yang kuberikan itu enak, ringan. Jadi kita harus menjadi milik Tuhan supaya kita boleh dikatakan kita adalah manusia yang baru. Supaya nyata bahwa Kristus ada dengan kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyalibkan daging itu? Untuk mematikan segala kedagingan kita. Ya, kita tahu perbuatan-perbuatan daging itu. Ya, kita tahu kan dalam Galatia 5 ayat 19 ya. Kita nggak usah bacakan, kita baca saja di rumah. Yang berada di rumah, kalau bisa baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke
19 baca itu semua perbuatan-perbuatan daging. Karena kalau kita masih melakukan segala perbuatan daging, Amen. maka hidup kita itu tidak berkenan kepada Bapa di surga. Roma 8 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amen. Nah, untuk menjadi manusia baru, nah kita harus berkenan kepada Allah. Intinya, manusia lama adalah manusia yang sejak kita lahirkan itu menjadi manusia lama. Nah, untuk menjadikan manusia baru itu bagaimana? Nah, tadi itu kita sudah bicara tentang manusia lama. Sekarang kita mau bicara tentang bagaimana supaya kita menjadi manusia baru. Saya sudah singgung tadi, kita harus menjadi milik Kristus, harus mematikan keinginan daging kita, segala perbuatan-perbuatan daging dari ini daripada kita harus matikan. Tetapi orang mengatakan, wah, Pak Pendeta, caranya itu bagaimana sih supaya kita mau mematikan kehidupan daging kita itu? Amen. Kalau kita milik Kristus, berarti kita juga adalah milik kerajaan surga. Di rumah Bapakku banyak tempat, aku ke sana untuk menyediakan. Nah, kalau kita milik Kristus, berarti kita nggak diam di dunia ini terus. Kita harus diam di surga. Tempat kita ya di sana. Nah, bagaimana kalau kita mau diam di surga? Kita ada tempat di sana, kalau kita melihat pun nggak bisa. Masuk pun nggak bisa. Bagaimana kita menjadi milik Tuhan? Bilang apa? Dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga disitu katakan apa? Bisa tolong bacakan saja. Ayat yang 3, Yesus menjawab katanya, Ya. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya jika seorang dilahirkan kembali, Amen. ia tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, makasih. Kalau seorang tidak dilahirkan kembali. Nah, ini kita berbicara tadi tentang manusia yang baru. Manusia lama sudah lahir, yaitu kita pada saat kita lahir. Nah, sekarang untuk menjadi manusia baru harus dilahirkan lagi. Orang pintar seperti Nikodemus ini harusnya dia langsung mencerna apa yang dikatakan Tuhan Yesus, karena dia orang pintar. Tetapi kalau kita lihat di sini, orang pintar itu malah jadi bodoh. Bingung dia. Dia bilang apa? Wah, masa akan saya yang sudah tua begini harus masuk lagi ke dalam rahim ibuku supaya aku dilahirkan? Nah, ini banyak kita saat ini. Kalau Tuhan mau mengatakan sesuatu kepada kita, kepintaran kita yang kita pakai duluan untuk melihat bagaimana kata-kata Tuhan itu. Apakah kata-kata Tuhan itu masuk akal atau enggak? Kalau kata-kata Tuhan itu enggak masuk akal, kita langsung mencerna, wah ini enggak mungkin. Manusia lama adalah manusia yang berdosa. Enggak bisa lihat, enggak bisa mencerna kata-kata firman Tuhan. Nah, ini yang sulit saat ini. Orang hanya mencerna segala firman Tuhan itu dengan kepintaran dia. Dia bingung. Bagaimana saya yang sudah tua renta ini harus masuk kepada rahim ibuku, terus dilahirkan kembali? Tuhan bilang apa? Ayat yang ke-6, ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jadi Tuhan kasih jawaban apa? Lahir dari air dan roh. Jadi bukan masuk lagi ke rahim ibu, tetapi lahir dari air dan lahir dari roh. Berarti di sini saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi ciptaan yang baru, maka kita harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu bukan lagi lahir seperti waktu kita masuk bayi, tetapi dilahir melalui air dan melalui roh, supaya kita mau jadi ciptaan yang baru. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lahir dari air itu apa? Nah, lahir dari air itu sesuai yang Tuhan sudah contohkan pada kita. Bagaimana itu? Ya, sesuai yang Tuhan katakan. Dia datang kepada Yohanes pada saat itu. Dia datang kepada Yohanes.
bagaimana dia mau memberi dia untuk dilahirkan. Amen. Bagaimana harus dilahirkan kembali. Yohanes bilang apa? Waduh, saya sebenarnya nggak bisa membaptis kamu. Kalau kita baca dalam Matius 3 ayat yang ke-14. Matius 3 ayat yang 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin, haleluya. Langkah pertama sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Amen. Kalau kita mau lahir baru, kalau kita mau jadi ciptaan baru, supaya kehidupan yang lama itu berlalu, yang baru sudah datang. Ini langkah pertama, baptisan air. Di Yohanes tadi ketiga ayat 5, seorang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak melalui baptis air, lahir baru daripada air dan roh. Nah sekarang daripada air, Tuhan sudah kasih contohnya. Amen. Tuhan sudah kasih lihat. Jadi kita nggak usah cari-cari cara-caranya gimana untuk kita dibaptis air. Tuhan sudah nyatakan. Nggak usah cari di buku-buku di perpustakaan di mana untuk kita baca. Oh, baptis air harus begini, nggak usah jauh-jauh. Buka Alkitab, buka Matius 3 ayat 14. Di situ caranya awal pertama kita untuk lahir baru daripada air. Kenapa? Karena itu sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, menggenapkan seluruh kehendak Allah, yaitu baptisan air. Tuhan sudah ajarkan. Sesudah Tuhan keluar dari air, berarti sebelum dia keluar, berarti dia juga masuk. Nggak ujuk-ujuk Tuhan keluar dari air, dia masuk dulu ke air. Kalau masuk ke air itu yang masuk semuanya. Ya, saya tidak mau contohkan seperti apa, tetapi kita secara rohani kita sudah tahu lah gimana caranya untuk masuk itu. Nah, pada saat Tuhan sudah masuk, baru Bapa bilang apa? Terdengar dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi baptisan air yang berkenan kepada Tuhan, seperti yang dicontohkan oleh Tuhan. Itu sudah, nggak ada yang lain-lain lagi. Model-model baptisan yang lain lagi saya tidak mau bahas soal itu, tetapi kita baca firman Tuhan aja. Itu yang sudah. Kalau kita nggak mau lakukan seperti itu, berarti kita mau tetap jadi manusia yang lama. Nah, sesudah baptis air, kita lanjut. Apa dia katakan? Yohanes bilang apa? Aku tidak berlayak membaptis kamu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi nanti ada yang datang kemudian, yaitu dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, yaitu Tuhan Yesus. Jadi baptisan air dikerjakan oleh hamba Tuhan, tetapi kemudian baptisan Roh dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Amin. Jangan kita salah artikan. Ingat, untuk melihat, untuk masuk kerajaan Allah harus lahir baru dari air dan lahir baru dari Roh. Berarti kalau cuma air pun belum bisa. Itu tidak terpisahkan. Amen. Air dan Roh. Supaya kita tetap menggenapkan. Baptis roh. Nah, ini bagaimana? Orang selalu mengatakan baptis roh itu bagaimana? Semua sudah ada di Alkitab. Untuk baptis roh itu bagaimana? Ya kita baca aja di Kisah para Rasul. Tuhan bilang apa? Kisah 1 ayat 8, aku akan sepeninggalnya aku nanti aku akan mencurahkan rohku ke atas kamu. Tunggulah kamu di Yerusalem. Maka yang terjadi di Kisah 2 ayat 1 mulai situ, mereka
para rasul-rasul itu mereka berhimpun di sana, dan di sana ada apa? Ya, kita minta tolong bacakan dalam Kisah 2. Kisah 2 ayat yang pertama. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah Ya. di mana mereka duduk. Tapi itu. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk betul. Ya, sampai di situ dulu. Ketika tiba hari Pentakosta, maka rasul-rasul itu mereka berkumpul, dan di situ ada kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi, di mana mereka penuh dengan Roh Kudus. Tandanya apa? Orang dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, kita baca di sini, seperti ada lidah-lidah api. Bukan api ya. Kalau api yang ada saat itu udah kebakar mereka semua. Seperti lidah-lidah api, membicarakan bahwa itu kuasa Roh Kudus hinggap di atas mereka masing-masing yang berhimpun saat itu di Yerusalem, di suatu tempat di loteng Yerusalem. Nah, itu tandanya. Jadi ada tanda bahwa kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan mereka berbicara dengan berbagai macam bahasa. Kalau kita baca ayat selanjutnya itu ada berapa banyak bahasa yang ada di situ, banyak sekali. Ada lebih dari 10 bahasa yang terjadi pada saat itu. Jadi tidak satu bahasa, tetapi ada berbagai bahasa pada saat itu. Nah, itu mereka sudah dibaptis oleh Roh. Ada tandanya. Kalau orang bilangkan, waduh, bukannya kita pada saat kita sudah dibaptis air, sudah lahir baru daripada air, kita itu langsung dapat Roh Kudus? Oh, ada di sini urut-urutannya. Tuhan kasih lihat urut-urutannya di sini. Kalau Tuhan masih bersama-sama dengan mereka para murid-murid, Roh Kudus itu belum. Nanti setelah Tuhan naik ke surga, baru Tuhan berikan penolong, itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menjadi penolong bagi hamba-hamba Tuhan ini. Kenapa mesti mereka itu Tuhan kasih Roh Kudus? Karena mereka itu mau memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak hanya diam-diam saja di rumah mereka, tapi mereka mau menyampaikan firman Tuhan sebagai saksi Tuhan, sebagai pekerja-pekerja Tuhan, untuk memberitakan sesuai dengan Kisah 1 ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus sudah ada pada kamu, maka kamu akan menjadi saksiku, menjadi alatku, dan kamu akan bersaksi itu. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, supaya itu menjadi penolong bagi mereka, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang itu juga terjadi, berlaku bagi kita saat ini dengan kejadian yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi Roh Kudus itu bukan orang mengatakan wah Roh Kudus itu ada 2000 tahun yang lalu, kalau sekarang udah nggak ada. Loh, dari mana bilang Roh Kudus itu hanya 2000 tahun yang lalu, hanya dulu-dulu aja, kalau sekarang enggak? Loh, sekarang mau pakai apa? Kalau ada yang bisa menjawab bahwa itu kalau sekarang nggak ada Roh Kudus, udah pakai apa? Sedangkan Alkitab itu terus, ini kan Alkitab Perjanjian Baru, sekarang kita masih menggunakan ini. Kalau memang nggak usah pergunakan Alkitab, ya udah pergunakan yang lain. Mau pergunakan apa? Baru bisa bilang wah itu nggak perlu Roh Kudus itu. Tidak. Tuhan bilang, kalau kamu menjadi ciptaan yang baru, kamu mau lihat sorga, kamu mau masuk dalam sorga, kamu harus lahir baru daripada air dan roh. Titik. Bukan cuma lahir baru daripada air, tetapi roh juga. Untuk menjadi manusia yang baru, kita harus dilahirkan menjadi manusia yang baru. Itu lahir baru daripada air dan roh. Itu cara-caranya sudah terangkan tadi. Supaya kita memperoleh baptisan Roh Kudus juga, saya sudah terangkan tadi, kita harus banyak bergumul, berdoa, maka akan terjadi. Seperti yang demikian dialami oleh hamba-hamba Tuhan, jemaat yang mula-mula, rasul-rasul pada saat hujan awal. Mereka itu terjadi, dan itu akan terjadi terus kepada kita pada hari ini.